Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa balik lagi, jumpa lagi bersama Rafael 5 ya. Jadi spesial di video kali ini saya ingin melanjutkan video yang kemarin ya, yang membahas tentang PFC atau gangguan salah satu bagian otak yang bagian depan, PFC singkatannya, atau prefrontal cortex ya, singkatannya PFC. Jadi di video sebelumnya kan belum habis saya jawab, yaitu di video sebelumnya kita bahas kemarin itu sampai dengan dopamin. Dopamin itu ada hubungannya juga, atau fungsinya hampir sama juga dengan prefrontal cortex atau PFC. Bedanya PFC itu bagian otak, salah satu bagian otak, sedangkan dopamin itu adalah hormon yang dikeluarkan atau senyawa kimia saat kita merasakan sensasi senang ya, atau sensasi bahagia. Jadi keluar hormon dopamin itu, yang fungsinya hampir sama juga, sebagai membawa informasi atau sebagai mengatur perilaku kita. Kalau PFC kan fungsinya itu mengatur perilaku kita saat kita mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Saat ingin melakukan sesuatu, kita kan berpikir nih, otak kita ini berpikir apakah itu baik untuk dilakukan atau tidak, atau apakah itu penting untuk kita atau tidak. Jadi itulah salah satu fungsi PFC. Fungsi PFC itu prefrontal cortex. Sedangkan hormon dopamin itu muncul ya saat kita merasakan sensasi yang menyenangkan kan. Jadi keluarlah hormon dopamin atau senyawa kimia. Fungsinya itu sebagai pembawa informasi. Satu lagi, apakah kita akan melakukan lagi hal yang sama, itu dia. Jadi termasuk juga fungsinya itu saat mengambil keputusan. Maksudnya seperti ini ya. Kalau PFC itu, prefrontal cortex itu, fungsinya itu kan untuk merencanakan sesuatu. Kita kan ingin melakukan sesuatu, kita rencanakan dulu, baru kita usahakan untuk mewujudkannya. Dan juga saat melakukan sesuatu kan kita pikir dulu, sebelum kita mengambil keputusan untuk melakukan hal tersebut, penting atau tidak, bahaya atau tidak untuk kita. Nah, itu salah satunya. Sedangkan dopamin itu, kita kan tidak pernah melakukan hal tersebut, hal-hal yang menyenangkan itu. Jadi apakah kita akan melakukannya lagi? Nah, kayak gitu. Kita sangat ingin melakukannya lagi, karena sebelumnya kita melakukan hal itu mengeluarkan hormon dopamin di otak kita yang membuat sensasi yang menyenangkan, yang membuat kita senang. Jadi kan saat kita melakukan sesuatu yang menyenangkan kan kita ingin melakukannya lagi. Sedangkan di fungsi PFC ini lebih luas lagi. Kan banyak hal-hal yang menyenangkan itu tetapi tidak baik untuk tubuh kita, untuk diri kita. Nah, teman-teman pasti ngerti lah. Nah, jadi fungsinya itu kan hampir bersamaan. Contohnya di hormon dopamin ini, saat kita makan makanan yang kita sukai, makanan yang enak. Nah, kalau makanan itu bagus, kita ingin makan lagi, oke lah, misalnya bagus untuk tubuh. Tapi biasanya hormon dopamin itu kan salah satu contoh yang keluar saat kita makan misalnya makanan cepat saji, makanannya tidak sehat bagi tubuh kita ya, tidak sehat bagi tubuh kita, tetapi itu sangat enak karena mengandung MSG, mungkin mengandung penyedap atau apa, itu kan tidak baik untuk tubuh dan otak kita. Tapi karena rasanya enak, saat kita makan, saat kita lapar, atau bahkan saat tidak lapar, karena kita udah lama tidak makannya, kita ingin makan lagi. Itu salah satu pengaruh hormon dopamin ya teman-teman. Jadi fungsinya itu hampir sama. Prefrontal cortex dengan dopamin itu salah satu fungsinya itu hampir sama ya teman-teman, yaitu mengambil keputusan. Untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman mungkin bisa searching tentang dopamin detox. Jadi banyak yang buat konten tentang dopamin detox. Itu tujuannya agar kita bisa mengontrol perilaku kita juga ya teman-teman. Kalau tentang PFC ini banyak orang yang membahasnya, terjadi gangguannya itu kan gara-gara penyebab misalnya narkoba, trauma, kecelakaan, benturan. Setelah itu obat-obatan terlarang, hampir sama dengan narkoba ya. Dan salah satu yang paling banyak itu pornografi. Itu kan yang menyebabkan kemampuan otak itu berkurang, atau sering disebut kerusakan PFC ya. Nah, itu kalau mengenai PFC. Tetapi kalau tentang dopamin itu banyak orang, hampir sama juga yang dibahas. Tapi kalau sekarang ini mungkin lebih banyak di penggunaan gadget, penggunaan Android. Misalnya kita kan menggunakan Android itu hanya untuk hiburan saja, searching tidak ada tujuan. Misalnya contohnya kita buka internet tapi kita tidak ada tujuan untuk searching apa, hanya untuk hiburan aja misalnya kayak gitu. Nah, itu pembahasan tentang dopamin banyak tentang itu. Jadi intinya
pembahasan tentang prefrontal cortex, PFC, dan juga dopamin itu adalah dua hal yang sangat penting untuk mengoptimalkan kemampuan otak kita. Kalau kemampuan otak kita itu maksimal, tentu kita akan mudah meraih kesuksesan ya teman-teman. Karena kita bisa mengontrol diri kita untuk mewujudkan ya kesuksesan yang kita inginkan. Oke, jadi mohon maaf bagi teman-teman yang bertanya di kolom komentar yang belum sempat saya respon ya, terutama tentang pertanyaan tentang PFC atau kerusakan otak. Teman-teman bisa lihat di playlist di sebelumnya, saya sudah banyak buat video tentang kerusakan PFC atau kerusakan otak di playlist channelnya Raffair 5 ya teman-teman. Kesimpulannya dari pertanyaan-pertanyaan apakah otak rusak bisa disembuhkan kembali, itu yang dimaksud mungkin lebih kemampuan otak yang berkurang ya teman-teman. Ada juga teman-teman kita yang membantu menjawab di kolom komentar tentang PFC, kerusakan otak. Salah satu fungsi PFC itu kan mengontrol perilaku kita, merencanakan sesuatu, mengambil keputusan. Itu kan salah satu fungsi terpentingnya. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa otaknya kurang optimal, merasa otaknya rusak, tapi ingin sembuh, ada rasa keinginan yang besar untuk sembuh, berarti itu PFC-nya atau salah satu bagian otak yang namanya prefrontal cortex itu masih bisa bekerja. Jadi masih bisa bekerja, masih bisa optimal kembali. Intinya kalau masih ada keinginan yang besar untuk sembuh, ya bisa sembuh. Dalam arti di sini maksudnya bisa optimal lagi otaknya. Kalau bagian otak PFC itu rusak kan, itu membuat kita sulit konsentrasi, membuat kita sulit mengambil keputusan. Jadi kalau kita bisa menggunakannya untuk mengambil keputusan yang baik, contohnya tadi kita ingin sembuh, ingin optimal lagi otak kita. Tandanya itu masih ada kemungkinan karena masih bisa berfungsi kan, karena kita sudah mengambil keputusan yang baik, yang sangat baik bagi diri kita. Sering juga saya jelaskan di video-video sebelumnya bahwa otak itu hampir sama juga dengan otot. Maksudnya misalnya seperti otot nih, otot yang ada di tubuh kita, otot rangka ya teman-teman. Kalau sering kita latih, sering kita gunakan, dia kan akan semakin kuat. Tetapi kalau tidak kita gunakan, lama-lama kan akan mengecil teman-teman. Yang timbul ototnya akan mengecil. Kalau jarang kita gunakan, ototnya lama-kelamaan akan mengalami atrofi atau akan mengecil. Yang timbul itu hanya lemak ya, yang timbul itu lemak malah. Jadi ototnya semakin lemah kalau jarang kita gunakan. Begitu juga dengan otak. Fungsi otak itu kan untuk berpikir, untuk mengambil keputusan, berpikir sebelum melakukan tindakan, itu intinya kan. Jadi kalau sering kita gunakan otak kita, artinya kita sebelum mengambil keputusan itu kita berpikir, baik enggak tindakan ini atau yang akan kita lakukan ini untuk diri kita. Sering kita berpikir kayak gitu dan kita berhasil mengambil keputusan yang terbaik untuk diri kita. Intinya mengontrol hawa nafsu ya. Kalau kita berhasil melakukan itu dan sering kita melakukan itu, lama-kelamaan fungsi otak kita akan optimal kembali, akan menjadi maksimal kembali. Intinya sama seperti otot. Kalau sering digunakan akan semakin kuat. Begitu juga dengan otak, sering digunakan akan semakin maksimal, akan semakin pintar. Oke teman-teman, sekian saja. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi motivasi bagi teman-teman dan juga diri saya sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Raffair 5 をご覧いただきありがとうございます。